Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuli Sutfianingsi dari kelas 3 CPG SD. Di sini saya akan membahas terkait pengukuran dan suhu. Stay tune guys, selamat menyaksikan. Oke, langsung saja ke pembahasan materi. Sebelum kalian mengenal lebih jauh terkait pengukuran dan suhu, kalian harus paham dulu nih apa yang dimaksud dengan pengukuran. Nah, definisi dari pengukuran sendiri adalah proses mengukur segala sesuatu. Di dalam pengukuran juga ada yang disebut dengan besaran. Besaran juga dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan besaran turunan. Namun kali ini saya akan menjelaskan atau cukup menjelaskan terkait pengertiannya saja dari besaran pokok, yang dimana besaran pokok di sini adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan lebih dulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya bagaimana kita bisa mengukur segala sesuatu di dunia ini, dari tinggi badan kita sampai suhu kopi? Nah, hari ini saya akan membahas terkait 7 besaran pokok yang menjadi dasar semua pengukuran di dunia sains. Kira-kira ada yang tahu nggak apa saja sih 7 besaran pokok ini? Nah, betul sekali ya. Jadi, 7 besaran pokok ini yang pertama ada panjang, di mana satuan internasional untuk panjang dalam SI dinyatakan dalam meter. 1 meter didefinisikan yakni jarak yang ditempuh cahaya pada selang waktu 1/299792458 sekon. Nah, contohnya itu seperti lampu laser. Selain dalam satuan meter, juga ada dalam satuan kilometer, seperti pada gambar seperti gambar ini. Ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, ada meter, ada desimeter, ada sentimeter, dan ada milimeter. Sedangkan yang naik itu dibagi, kalau yang turun itu dikali. Misal kalau 4 cm berarti dikali 10 pangkat min 2 meter. Rumus sederhana, kalau semisal naik ya dibagi 10, kalau misalkan turun ya dikali 10. Tadi 4 cm berarti 4 dikali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian yang kedua ada massa, di mana dalam SI ini dinyatakan atau diukur dalam satuan kilogram. Nah, 1 kilogram ini didefinisikan yaitu massa 1 liter air murni pada suhu 4 derajat Celcius. Contohnya seperti pada gambar di sini. Itu selain kilogram, ada juga satuan hektogram, dekagram, gram, desigram, kemudian sentigram, miligram. Ketiga ada waktu. Dalam SI atau satuan internasional dinyatakan atau diukur dalam satuan sekon, atau tandanya itu S. 1 sekon ini didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium atau negatif 133 untuk melakukan getaran sebanyak 91926317770 kali. Satuan waktu juga kalau semisal kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, 1 menit berarti sama dengan 60 detik. Kalau semisal 1 jam berarti ada 60 menit. Kalau diubah ke detik berarti ada 3600 detik. Kalau 1 hari sama dengan 24 jam 1440 menit dan 86.400 sekon atau detik. Keempat juga ada suhu. Suhu itu dalam satuannya Kelvin. Kalau kuat arus satuannya itu dalam ampere. Kalau intensitas cahaya itu yang keenam, itu satuannya itu dalam candela. Kalau yang ketujuh, yang terakhir jumlah zat, itu satuannya dalam bentuk mol. Kalau kita bayangkan, kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, bayangkan tanpa besaran pokok ini kita tidak bisa tiba-tiba bilang tinggi saya 170 cm, berat badan saya 60 kg misalnya. Itu tidak bisa. Kenapa? Bahkan resep masakan pun itu menggunakan takaran, dalam satuannya itu gram dan sendok. Dari ketujuh yang sudah saya bahas tadi, kita beralih lagi ke topik selanjutnya. Mari kita membahas terkait suhu.
Suhu di sini yang paling sering kita temui. Suhu itu tingkat panas suatu benda. Kalau di Indonesia itu pakainya Celcius. Nah, kalau internasional atau dalam sains itu menggunakan Kelvin. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sih alat ukur suhu atau termometer ini dapat bekerja? Prinsipnya sederhana banget. Ketika suhu naik, zat dalam termometer itu kan ada air raksa. Air raksa atau alkohol akan memuai atau mengembang. Ketika suhu turun, air raksa itu akan menyusut. Perubahan volume inilah yang kita baca sebagai suhu. Jadi sebenarnya kita tidak mengukur panasnya, tapi melainkan yang diukur itu seberapa besar pemuaiannya. Supaya kalian lebih paham lagi, saya akan memberikan contoh soal dan penyelesaiannya. Nah, ini waktu yang ditunggu-tunggu. Sekarang kita masuk ke sesi AHA, di mana kita akan mengerjakan 2 soal secara bersama-sama. Nah, sekarang kita coba satu soal yang sering kita bikin bingung nih. Nah, konversi dari Fahrenheit ke Reaumur. Tapi tenang, kita pakai cara yang super logis. Nanti kalian pasti bilang, aha, ternyata gampang banget. Langsung saja ya, contoh soal yang pertama. Ini contoh soalnya. Jika termometer Celcius menunjukkan 30 derajat Celcius, berapa suhu dalam Kelvin? Berarti rumusnya itu apa ya kira-kira? Betul sekali. Rumus Kelvin sendiri adalah C min 273. K-nya itu tadi Celsiusnya sudah diketahui ya, 30 derajat. Nah, pindah ruas jadi ditambah 273. Jadi hasilnya 30 ditambah 273 sama dengan 303 Kelvin. Jadi suhu dalam Kelvin itu ada 303. Pasti kalian bertanya-tanya, tahu nggak kenapa ditambah 273? Kenapa enggak ditambah 250, 280 atau 300 mungkin? Nah, jawabannya karena negatif atau min 273 derajat Celcius ini adalah suhu terdingin di alam semesta yang kita sebut sebagai absolute zero. Nah, di suhu ini partikel berhenti bergerak. Wow, soal selanjutnya. Ini soal yang kedua. Seorang ilmuwan di laboratorium mencatat suhu sebuah zat adalah 77 derajat Fahrenheit. Berapakah suhu ini dalam skala Reaumur? Kita ingat-ingat dulu. Titik tetap kedua skala ini. Dapat kita ketahui bahwa air membeku itu 30 derajat Fahrenheit, sama dengan itu 0 derajat di Reaumur ya. Kalau semisal air membeku. Nah, kalau semisal air mendidih berarti 212 derajat Fahrenheit sama dengan 80 derajat Reaumur. Jarak dari beku ke mendidihnya itu Fahrenheit itu berarti 212 dikurangi 32 sama dengan menghasilkan 180 derajat. Kalau semisal Reaumur berarti 80 dikurangi 0 sama dengan 80 derajat. Lihat nih, perbandingan antara skala Fahrenheit ke Reaumur adalah berarti bisa diketahui 180 berbanding 80 ya. Bisa disederhanakan jadi 9 berbanding 4. Nah, dimana rumusnya itu C berbanding R berbanding F berbanding K. Berarti sama dengan C-nya itu 100, R-nya itu 80, F-nya itu 180, K-nya itu 100. Sama dengan 5 berbanding 4 berbanding 9 dan berbanding 5. Lihat nih ya, perbandingan skala Fahrenheit ke Reaumur adalah 180 ya. Tadi sudah disebutkan 180 berbanding 80. Fahrenheit-nya 180, Reaumurnya 80. Bisa disederhanakan menjadi 9 berbanding 4. Berarti didapatkan rumus Reaumurnya 4/9 dikali Fahrenheit dikurangi 32. Nah, kenapa sih harus dikurang 32 dulu? Karena titik 0 Reaumur itu sama dengan tadi ya 32 derajat Fahrenheit. Jadi kita harus memindahkan titik 0-nya dulu. Sekarang kita masukkan angkanya nih. Di sini 4/9 dikali 77 dikurangi 32.
Jadi Fahrenheitnya udah diketahui ya, 77. Nah, 4/9 dikali 45 itu hasil kurang dari 77 dikurangi 32. Kemudian 45 dibagi 9. Itu 45 dibagi 9 itu dapat 5, kemudian dikali 4. Jadi 4 dikali 5 itu sama dengan 20. Jadi 77 derajat Fahrenheit itu sama dengan 20 derajat reamu. Ya, mau tanya nih ke kalian. Pernah nggak sih kalian pegang es batu terus tangan kalian itu berasa jadi dingin banget? Nah, atau minum kopi yang panas gitu sampai lidah itu ngerasa kepanasan. Nah, itu semua itu ada hubungannya dengan suhu. Tapi tahukah kalian, ternyata cara kita mengukur suhu itu punya rahasia sains yang seru banget. Nah, hari ini kita bakal bahas sampai kalian bilang, oh begitu. Jadi kalian itu ngerasain aha moment. Sederhananya, suhu itu adalah tingkat panas atau dinginnya suatu benda, bukan jumlah panasnya ya. Ini beda. Bayangkan kita punya gelas kecil dan ember berisi air. Kemudian gelas kecil air panas suhunya tinggi, tapi jumlah panasnya sedikit. Sedangkan ember air dingin suhunya rendah, tapi jumlah panasnya banyak. Nah loh, jadi pada intinya suhu tidak sama dengan jumlah panas. Nah, ini aha moment yang pertama. Nah, adapun contoh yang menarik nih. Biasanya pengetahuan suhu ini dipakai di mana aja sih? Yang pertama itu NASA pakai untuk ukur suhu di luar angkasa. Kemudian ada dokter pakai untuk deteksi demam. Kemudian ada koki pakai untuk masak steak. Kemudian kita sendiri juga pakai untuk atur AC di kamar. Perlu kalian ketahui, pengukuran suhu itu penting banget loh. Dari kulkas yang menjaga makanan di suhu 4 derajat Celcius, ada termometer saat kita demam, engine mobil yang harus dijaga suhunya, dan bahkan smartphone kalian punya sensor suhu loh. Jadi itulah 7 besaran pokok yang menjadi dasar pengukuran di dunia kita. Sekarang kalian sudah tahu kan rahasia di balik pengukuran suhu? Suhu itu bukan jumlah panas, tapi tingkat panas, dan termometer bekerja dengan prinsip pemuaian. Sekarang aku akan tantang kalian. Nah, coba hitung suhu kamar kalian menggunakan termometer atau menggunakan aplikasi cuaca, dan tulis jawabannya di bawah kolom komentar ya. Bagi yang sudah berhasil menjawab, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di episode selanjutnya kita akan kupas habis terkait materi listrik statis yang bisa bikin apa nih? Yang bisa bikin rambut tegak tanpa sisir. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.